semuanya, pada saat ini saya akan melakukan literasi membaca dan saya akan membaca buku Nyontek Aja Lagi karya dari Asrina, Herli Kurnia Widyasari, Lucky Iwanda Putri, Meli Ayana, dan Nurul Hidayatun yang diterbitkan oleh Rumah Pengetahuan. Jadi setelah saya membaca buku ini, buku yang berjudul Nyontek Aja Lagi, jadi buku ini merupakan panduan pengembangan diri yang transformatif bagi generasi muda. Jadi penulis melakukan redefinisi terhadap istilah nyontek yang semula bermakna negatif menjadi sebuah metode positif untuk mengadopsi pola pikir, strategi belajar, dan kebiasaan sukses para tokoh dunia. Poin utama yang saya dapatkan ketika saya membaca buku ini, yang pertama itu ada mekanisme otak. Jadi di sini menjelaskan mengenai mekanisme kerja otak, khususnya peran sinapsis dalam membentuk jenjang berpikir, mulai dari tingkat dasar yaitu pengetahuan hingga tingkat lanjut evaluasi kreatif. Yang kedua itu pemetaan gaya berpikir. Jadi di sini mengadopsi teori Anthony Giorgi dan Nit Herman untuk membagi gaya berpikir menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada sekuensial konkret atau disingkat SK, yang kedua ada sekuensial abstrak yang disingkat SA, dan yang ketiga ada acak konkret yang disingkat A dan K, dan yang keempat acak abstrak yang disingkat AA. Jadi disertai dengan latihan praktis untuk menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Dan yang ketiga ada kecerdasan berganda. Jadi di situ menguraikan 7 jenis kecerdasan manusia yang dipersonalisasikan melalui tokoh dunia. Yang pertama itu ada linguistik, yang kedua ada matematis atau logis, dan yang ketiga ada visual spasial, yang keempat ada musikal, dan yang kelima ada kinestetis, yang keenam ada interpersonal, dan yang terakhir ada intrapersonal. Jadi buku Nyontek Aja Lagi ini menjelaskan bahwa setiap individu itu memiliki potensi kecerdasan yang unik masing-masing. Tidak ada orang yang bodoh, yang ada hanyalah ketidaktahuan dan menentukan metode belajar yang tepat. Jadi buku Nyontek Aja Lagi hadir sebagai referensi strategis bagi pembaca untuk menemukan efektivitas belajar berdasarkan keunikan karakter diri masing-masing. Jadi intinya kenali cara kerja otak kita sendiri, tiru cara kerja orang hebat, dan kerjakan atau belajar sesuai potensi unik diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih.